Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih bersama Ustazah Yuli. Bagaimana teman-teman, selama 2 pekan kita tidak bertemu dan bertatap muka lagi, walaupun hanya dalam video ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu semangat dalam belajarnya. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi fikih tentang adab buang air dalam Islam. Silakan teman-teman simak videonya ya hingga tuntas. Sebelum Ustazah jelaskan, alangkah lebih baiknya yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum Ustazah jelaskan tentang materinya, silakan teman-teman simak pijakan berikut ini. Yang pertama, pastikan fokus menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan memahami dan menyimak video pembelajarannya. Pastikan teman-teman mengerjakan tugas hingga tuntas. Dan yang terakhir, pastikan didampingi selama proses menonton video pembelajaran ini. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang adab buang air dalam Islam. Nah, ini lanjutan materi yang 3 minggu yang lalu teman-teman ya, sebelum PTS. Nah, kalau kemarin kan menjelaskan tentang adabnya buang air besar. Sekarang silakan teman-teman mengetahui tentang apa saja ya yang dihindari ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, jadi teman-teman bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu teman-teman hindari untuk menghadap atau membelakangi kiblat jika di tempat terbuka. Pastikan ketika kita memiliki toilet, pastikan toiletnya tidak membelakangi ataupun menghadap kiblat ya. Nah, itu adalah hal yang harus dihindarinya. Nah, ini terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Nah, ketika kita membersihkan kotoran, harus menggunakan tangan apa teman-teman? Iya, menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan ya, karena tangan kanan hanya digunakan untuk hal yang baik. Nah, ini adalah gambarnya teman-teman. Ketika kita mendesain atau membuat kamar mandi, toiletnya jangan sampai menghadap ataupun membelakangi kiblat. Yang kedua, hal yang harus dihindari adalah buang air di jalan atau tempat berteduh dan tempat-tempat yang disinggahi oleh manusia. Nah, di sini dalam hadis riwayat Muslim, jauhilah 2 hal yang dapat memancing keluarnya kalimat laknat. Sahabat bertanya, apakah 2 hal itu? Beliau menjawab, buang air besar di tempat orang-orang berlalu lalang dan di tempat mereka yang berteduh. Nah, ternyata itu adalah perbuatan yang laknat teman-teman. Nah, di sini Ustazah akan contohkan fotonya. Nah, lihat teman-teman, ada orang yang berbuang air besar atau kencing di bawah pohon yang sering dilewati oleh manusia. Atau lihat ada banyak kendaraan sehingga dia terlihat auratnya,
dan itu sangat tidak nyaman, membuat tidak nyaman orang lain ya. Lalu yang kedua, gambar yang kedua adalah tempat wisata. Nah, jangan sampai kita buang air di tempat yang sedang untuk tempat duduk, untuk tempat bersantai. Itu tidak digunakan untuk tempat buang air ya. Pastikan cari tempat yang sepi. Lalu hal-hal yang selanjutnya adalah hal yang dihindari, yaitu yang ketiga, buang air di air yang tidak mengalir. Nah, di sini Ustazah contohkan seperti got. Nah, kita tidak boleh membuang kotoran kita ke dalam got, karena got itu airnya tidak mengalir deras seperti air sungai ataupun air terjun. Maka kalau kita buang hajat di situ, kotoran kita akan tercium dan membuat tidak nyaman orang yang melewatinya. Lalu seperti contoh yang lain adalah genangan air di jalan raya. Biasanya ketika hujan ya, banyak sekali genangan air, dan itu tidak boleh kita buang air di tempat seperti itu. Nah, karena ada hadisnya teman-teman, bahwa kita melarang kencing di air yang tergenang. Lalu yang terakhir adalah kita tidak boleh atau hindari untuk membawa Al-Quran pada saat buang air. Kalau itu teman-teman pasti sudah tahu ya. Nah, tadi yang dihindari. Sekarang teman-teman, hindari hal-hal yang memakruhkan pada saat buang air. Nah, yang pertama adalah berbicara pada saat buang air besar. Nah, berbicara saja tidak boleh teman-teman, apalagi sambil bernyanyi ya. Siapa coba yang di sini di kamar mandi sambil bernyanyi? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, karena hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya ada seseorang laki-laki yang lewat, sedangkan Rasulullah SAW sedang kencing. Lalu ia mengucapkan salam pada beliau, namun beliau tidak menjawabnya. Nah, karena beliau sedang apa? Sedang buang air kecil, sehingga Rasulullah tidak menjawabnya. Karena menjawab salam pun tidak boleh teman-teman. Walaupun hukum menjawab salam itu wajib ya. Karena kita sedang buang air besar atau kecil, maka tidak diwajibkan, malah tidak dibolehkan untuk menjawab salam, apalagi berbicara. Lalu hadis selanjutnya adalah artinya sebagai berikut ya teman-teman. 2 orang laki-laki tidaklah keluar lalu mendatangi kamar mandi dengan membuka auratnya sambil berbicara atau mengobrol, melainkan sungguh Allah Azza wa Jalla marah atas perbuatan tersebut. Ternyata Allah tidak suka teman-teman ketika ada orang sedang buang air besar atau kecil berbicara. Nah, Allah sangat marah dengan perbuatan tersebut. Kita tidak mau ya dibenci oleh Allah. Lalu hal yang memakruhkan selanjutnya yaitu membawa benda seperti cincin, kalung, jam tangan atau benda lainnya yang memiliki kalimat zikir seperti Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah. Lalu apalagi kalimat zikir Astagfirullah. Nah, itu tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi atau ketika kita buang air besar dan air kecil. Nah, di sini Ustazah contohkan seperti gelang dan kalung ya. Nah, seperti ini lapasnya. Itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi atau ketika buang air besar. Lalu selain hal yang dimakruhkan, ternyata ada juga hal-hal yang disunahkan, yaitu 1. Menjauhi pandangan manusia. Nah, kita harus menghindari dari pandangan manusia teman-teman. Ketika kita sudah akan melakukan buang air besar, pastikan teman aman tempat untuk buang air besarnya. Jadi hindari sejauh mungkin dari tempat keramaian. Nah, carilah tempat sepi dan pastikan tempat itu aman untuk membuang air besar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di semak-semak.
Nah, atau di di sungai. Namun cari sungai yang tertutup ya teman-teman, seperti tertutup oleh batu ataupun rerumputan yang tinggi, sehingga tidak ada pandangan manusia untuk melihat kita ketika sedang buang air besar ataupun kecil. Yang kedua, membaca doa sebelum masuk toilet. Nah, teman-teman, sekarang kita sama-sama yuk membaca doa masuk kamar mandi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, itu artinya teman-teman. Maka kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu dengan melangkahkan kaki kiri. Lalu yang ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kanan ketika keluar. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Nah, tangan kanan atau anggota bagian kanan yaitu diperuntukkan bagi kegiatan yang baik-baik, seperti memakai baju. Masukkan tangan kanan dulu ke dalam pakaian, atau memakai sandal, memakai kaos kaki, itu dahulukan bagian kanannya terlebih dahulu. Namun berbeda ketika kita buang air besar dan kecil, yaitu dahulukan bagian kiri terlebih dahulu ya. Lalu yang keempat, doa keluar kamar mandi. Nah, di sini ada hadisnya doa untuk keluar kamar mandi, yaitu terdapat dalam hadis Abu Daud. Nah, di sini hanya doanya pendek teman-teman yang terdapat di dalam hadis. Coba kita sama-sama ucapkan ya. Gufronaka. Ya, gufronaka. Nah, itu adalah doa ketika keluar kamar mandi sesuai dengan hadis Rasulullah. Namun ada juga doa yang lain, doa keluar kamar mandi yang lain yang biasa teman-teman gunakan atau yang sudah teman-teman hafal. Coba bagaimana doanya? Iya, betul. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa 'afani. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah hafal doanya. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah Ustazah sampaikan yaitu agar teman-teman selalu menjaga kebersihan, karena buang air dengan jongkok akan membuang seluruh kotoran dan tidak menyisakan pada dua lubang kemaluan dan kotoran. Jadi sebaiknya teman-teman ketika buang air besar sebaiknya jongkok ya, karena fungsinya sangat banyak teman-teman. Yang pertama, agar kotoran kita tidak tersisa di bagian anusnya dan agar terbuang semuanya. Lalu yang kedua juga agar menghindari penyakit yang berbahaya. Nah, jadi teman-teman pastikan pilih ketika buang air besar dengan jongkok ataupun buang air kecil. Nah, Ustazah ingatkan ya, bagi teman-teman laki-laki nih yang terutama, pastikan ketika buang air kecil teman-teman harus jongkok. Nah, di situ ada adabnya bagaimana cara jongkok ketika buang air kecil. Nah, pastikan teman-teman sudah mengetahui bagaimana caranya. Lalu yang kedua, buang air di tempat tertutup agar terhindar dari terlihatnya aurat. Nah, teman-teman, ketika buang air besar pastikan di tempat yang tertutup agar aurat kita tidak terlihat. Apalagi sampai kita berduaan di tempat tersebut. Karena di dalam kamar mandi atau di tempat kita buang air besar ada apa teman-teman? Adanya setan yang sering mengganggu kita, menggoda kita. Nah, baik setan laki-laki ataupun perempuan. Nah,
Pastikan teman-teman hindari hal tersebut ya, agar tetap aurat kita tertutup walaupun sedang buang air besar ataupun kecil. Nah, kalau di kamar mandi berarti pintunya harus ditutup agar orang lain tidak melihatnya. Project hari ini silakan teman-teman simak ya. Yang pertama, silakan teman-teman buatlah video dengan mempraktekkan hal-hal yang dihindari ketika buang air. Coba tadi apa saja? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Ada yang ingat? Yaitu mencari tempat yang tidak terlihat aurat kita. Ya, seperti kamar mandi ya. Lalu yang kedua, hindari hal-hal yang dari keramaian. Lalu yang ketiga apa? Hindari buang air besar di tempat air yang tidak mengalir. Yang keempat, pastikan tidak membawa mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi. Itu ya teman-teman, silakan praktekkan di rumah. Oke, terima kasih. Nah, setelah teman-teman sudah membuat videonya, silakan selama pembuatan proyeknya mintalah pendampingan kepada ayah, bunda ataupun orang dewasa. Nah, lalu yang ketiga, jika videonya sudah jadi, silakan teman-teman kirim hasilnya atau hasil proyeknya melalui aplikasi Classroom. Jika ada kendala dalam pengirimannya, bisa dikirimkan melalui Walas via WA. Oke teman-teman, itu saja informasi dari Ustazah tentang adab buang air besar dalam Islam. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh teman-teman di rumah. Karena apa yang sudah disunahkan, dimakruhkan dan dihindari ada dalam hadis Rasulullah, dan itu banyak sekali manfaatnya. Ya, kalau teman-teman melaksanakannya satu saja, maka teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Nah, itu saja ya teman-teman. Semoga ilmu yang Ustazah berikan, informasi yang Ustazah berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Kita tutup kegiatannya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.